Muslimin bitahiyati min indillah wa hiya tahiyatun ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khair khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwi. Summa salatu massalamin la'iki ala nabi afsahil khalaik wa ala alihi wa ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wabil khusus sadattunal mukarramin wal muhtaramin, kehadapan guru kita bersama, pimpinan Rumah Sholawat Al-Arifillah, yakni Gus Arifudin SHMH. Mudah-mudahan beliau yang sudah mulia di sisi Allah kembali diangkat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kami muliakan hadratunal mukarramin, kehadapan para jamaah majlis sholawat, majlis ta'lim Rumah Sholawat Al-Arifillah yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini mendapatkan cucuran rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak beranjak daripada tempat ini kecuali Allah sudah mengampunkan seluruh dosa-dosa kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Pada kesempatan pagi ini kita semua berkumpul bermuajahah amprok jonghok dalam rangka ziarah, dalam rangka tawasul kepada orang-orang yang kita cintai, yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu, khususnya yang ada di makam Cilajung ini dan umumnya yang di luar sana, karena sejauh apapun jarak doa akan sampai. Dan orang-orang tua terdahulu ketika datang di bulan Sya'ban sebelum di bulan Ramadan sudah menjadi kebiasaan ziarah, kemudian mendoakan arwah ahli kubur. Itu adalah merupakan sudah tradisi adat istiadat yang senantiasa dilakukan oleh orang tua zaman dulu. Makanya apa? Dulu itu nggak kenal yang namanya bulan Sya'ban. Mereka lebih mengenalnya bulan Roah. Jadi bulan Roah. Ntar bulan Ramadan kagak kenal bulan Ramadan. Kenalnya bulan puasa gitu. Nah, kenapa disebut bulan Roah? Karena bulan Roah ini dimustaq dari kata arwah, yang artinya adalah ruh. Yang dimana di sini adalah merupakan sebuah tradisi di kita, khususnya yang ada di Telajung Udik ini, ketika mau menjelang bulan suci Ramadan kita berziarah, doa ke orang tua kita yang sudah meninggal ataupun siapapun itu orang yang kita cintai yang telah mendahului kita, itulah yang disebut dengan yaitu bulan Roah. Kenapa seperti itu? Karena sejatinya yang namanya bulan Sya'ban ini adalah tazkiyatul qalbi, membersihkan hati. Kita membersihkan hati kita, memaafkan terhadap sesama, kemudian membersihkan hati kita, saling memaafkan satu sama lain kepada orang-orang yang hidup dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang kita lakukan. Ternyata ada hal yang harus kita lakukan juga. Bakti kita, kemudian permohonan maaf kita kepada arwah ahli kubur adalah salah satunya dengan berziarah, kemudian mendoakan arwah ahli kubur. Itu adalah sebuah rasa kasih sayang kita terhadap orang yang meninggal dunia. Mungkin beberapa orang tidak percaya, bahkan mungkin di luar ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahwa orang yang hidup kemudian berdoa untuk orang yang mati tidak akan sampai. Ada pemahaman yang seperti itu di luar sana? Mangga, silahkan. Tapi yang menjadi pertanyaan, mereka sedang menjalankan syariat agamanya siapa?
berdoa kepada arwah ahli kubur, orang yang sudah meninggal. Contoh, syariat di dalam menjalankan ibadah sholat takziah ataupun sholat mayit, di situ ada 4 takbir. Takbir pertama kita baca Fatihah, takbir kedua kita baca sholawat, takbir ketiga kita baca doa khusus bagi mayit. Pertanyaannya, mereka yang tidak percaya orang yang hidup doanya akan sampai kepada orang yang meninggal, ketika menjalankan syariat sholat takziah, baca apaan di takbir yang ketiga? Kan seperti itu. Artinya secara tidak langsung mereka sedang mengamalkan syariat agama Nabi yang mana? Nabi siapa? Sementara Nabi Muhammad saja menganjurkan, bahkan memerintahkan kita, bahkan menjadi rukun di dalam sholat takziah, ada doa khusus bagi mayit yang bunyinya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau kita ngaji sama Gus Arif gitu ya, nama hu itu namanya domir gaib disebutnya. Dulu kalau nasrif di zaman nyantri itu ada yang namanya isim domir. Isim domir itu rata-rata semua paham, rata-rata semua tahu. Sebab apa? Itu yang paling diajarkan di sekolah-sekolah dan sebagainya, bukan hanya di pondok pesantren. Huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antuna anna nahnu. Jadi huwa ini adalah domir goib yang artinya adalah orangnya tidak ada. Allah maghfir lahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu. Dengan kata lain kita berdoa kepada orang yang sudah tidak ada, orang yang meninggal. Artinya secara tidak langsung doa kita orang yang hidup kepada orang yang meninggal, kepada orang yang wafat, insya Allah akan senantiasa disampaikan kepada arwah ahli kubur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya di sini kita bermunajat kepada Allah, khususnya berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Memohonkan ampunan kepada siapa? Kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang senantiasa kita cintai, yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Kemudian terkait bulan Ramadan, tadi ayatnya sudah dibacakan, surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa di sini memakai ya harfun nida, yaitu huruf panggilan. Kalau kata kita mah ini Allah lagi manggil nih, wahai orang-orang yang beriman. Cuman panggilannya ini dikhususkan, dikhitabkan untuk orang-orang yang beriman. Berarti di antara orang yang beriman itu ada yang tidak beriman. Sebab di dalam Al-Quran itu kalau orang yang tidak beriman itu berarti masuknya kepada yang pertama fasik, yang kedua adalah musyrik, yang ketiga adalah kufur, yang keempat adalah munafik. Berarti kalau misalnya orang yang senantiasa tidak terpanggil gitu ya atas dasar keimanannya, berarti tinggal pilih aja tuh mau orang fasik, munafik, musyrik atau orang kufur. Kalau misalnya seandainya mereka tidak menjalankan ibadah puasa, gitu. Nah makanya di sini insya Allah pengamalan ilmu kita mungkin berjalan berapa Gus? Ya, rumah sholat ini hampir setahun lebih ya. Ya, artinya secara tidak langsung di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hal yastawil ladina ya'lamuna wa la ya'lamun. Apakah berbeda orang yang berilmu dan tidak berilmu? Artinya secara tidak langsung, ini rumah sholawat adalah rumah kita untuk kita senantiasa menimbah ilmu kepada guru kita yaitu Gus Arifuddin. Ini saatnya kita beramaliyah di bulan Ramadan ini. Artinya harus ada beda tuh. Dulu mungkin sebelum ngaji di rumah sholawat kagak puasa, orang mungkin mandangnya biasa aja. Tapi kalau sekarang, mohon maaf, kalau Pak RT kagak sholat, nah ini jamaah siapa nih? Oh jamaah Gus Arifuddin, kena Gus Arifuddin kan gitu. Oh misalnya itu dan sebagainya. Gitu dan artinya secara tidak langsung, nah ini harus membedakan ya, pembeda antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Maka selama 1 tahun ini kita ngaji dengan Gus Arifuddin harus ada bekas, harus ada buah. Buahnya apa? Amaliyah kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan lewat puasa, salah satunya itu adalah samratul ilmi, itu adalah buahnya ilmu. Maka harus beda dengan yang lain yang tidak ngaji gitu. Kalau orang lain nggak ngaji, bukan kita anggap oh biasa dan
misalnya mudik dan sebagainya, mangga silahkan tidak puasa dan ditambal ataupun diganti min ayyamin ukhar di hari yang lain, silahkan seperti itu. Kama kutiba 'alal ladina min qablikum, layaknya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat-umat terdahulu juga puasa, Pak. Jadi bukan hanya umat muslim, umatnya Nabi Muhammad yang puasa, ternyata umat sebelum kita juga ada yang berpuasa. Salah satunya adalah umat Nabi Musa, ada yang namanya puasa Asyura dulu tuh. Makanya sekarang menjadi sunnah untuk umat Islam menjalankan juga ibadah puasa Asyura. Puasa Asyura yang di umat Islam ini cuman membedakan dengan umat Yahudi adalah kita ditambah dengan Tasu'a, tidak boleh satu. Asyura dan juga Tasu'a, itu salah satu contohnya. Dan bukan hanya umat terdahulu saja ternyata, Pak, yang Allah Subhanahu wa taala haruskan berpuasa. Ternyata fitrah puasa itu juga dijalani insting oleh hewan-hewan yang ada di dunia ini. Contoh hewan yang puasa apa? Hewan yang puasa contohnya beruang. Beruang itu puasa, Pak. Dia sahur dulu sebelum musim dingin, sebelum musim salju, dia makan dulu yang banyak. Sahur namanya. Kemudian selepas musim dingin dia masuk gua, tidur dia selama musim dingin. Dia nggak makan, nggak minum selama musim dingin itu. Tidur aja. Ntar bangun-bangun musim semi. Nah ada puasa yang kayak gitu. Badis banget. Mirip sama beruang tuh. Sahur gitu ya. Ya paginya tidur aja udah sampai maghrib tuh. Nah berarti itu puasanya beruang kayak gitu tuh. Nah wayahnya baik yang tidur baik gitu, kagak ada aktivitas. Nah berarti itu mah puasanya puasa beruang namanya. Kemudian yang kedua ada yang namanya puasa ular, Pak. Ular puasa ternyata untuk diet mengecilkan badannya, kemudian berganti kulit. Makanya kita sering menemukan di kebun-kebun ya, dulu mah ada yang namanya selongsong. Ada kulitnya tapi ularnya kagak ada. Kita udah ketakutan, oh ularnya dekat, ularnya udah jauh itu. Jangan takut, ada selongsongnya doang, dia berganti kulit. Dia itu habis puasa, kemudian berganti kulit. Cuman gitu ya, yang menjadi pelajaran untuk kita, yang menjadi ibroh untuk kita, ular setelah puasa berganti kulit, kulitnya masih kulit ular, nggak berubah. Ularnya masih namanya tetap ular, jahatnya masih kayak ular, bisanya juga masih kayak ular. Artinya secara tidak langsung tidak merubah apapun ular itu. Nah itulah orang-orang yang berpuasa, yang kemudian puasanya ini tidaklah lakum tatakun, tidak membentuk dirinya menjadi orang-orang yang bertakwa, maka puasanya ini badis, mirip seperti ular. Tadinya sebelum puasa dia seneng banget gosipin orang, seneng banget ngomongin orang, udah puasa, beres puasa masih kayak gitu, gak ada perubahan. Nah ini namanya puasa ular kayak gitu. Ya mudah-mudahan kita mah kagak ya Pak ya. Artinya memberikan perubahan. Baru tuh puasa yang terakhir adalah contohnya adalah ulet. Ulet mah kita kadang-kadang ulet geli ya disebut, kita mah geli sama ulet tuh. Ternyata ulet itu puasa. Ketika di dalam puasanya ulet nggak makan, nggak minum, dia ada di kepompong. Di kepompong itu tidak ada asupan makanan, tidak ada asupan minuman. Dia sedang apa? Sedang berpuasa. Namun beresnya puasa, kepompong kemudian belah jadi kupu-kupu. Nah ini merubah dari ulet, kemudian berganti menjadi kupu-kupu yang tadinya menjijikan, yang tadinya tukang mabok, yang tadinya memang dulunya sering berbuat dosa, tukang judi dan sebagainya, kemudian dia puasa merubah dirinya, sifat arogansinya, sifat sombongnya, kemudian sifat kedengkiannya, sifat-sifat yang lainnya, kemudian sifat yang buruk di dalam dirinya, hilang semuanya. Dalam apa? Dalam menjalankan ibadah puasa. Merubah dirinya dari ulat menjadi kupu-kupu, nggak disebut ulat lagi. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa mengambil pelajaran di situ terhadap binatang-binatang yang Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan fitrah kepada mereka, yaitu menjalankan ibadah puasa. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan umur panjang, keluasan rizki, senantiasa untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan, baik yang wajib ataupun yang sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang disampaikan, hanya sekedar
ngajarin ya Pak ya. Ini mas saya mah idhokhalus surur, memenuhi permintaan dari guru kita ya, kiai kita Gus Arifudin dalam hal ini mengundang kami untuk mengisi sedikit tausiah kepada bapak-bapak. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa memberikan manfaat khususnya untuk diri kami dan umumnya bagi bapak-bapak sekalian. Terakhir, marilah sama-sama kita berdoa, bertawasul khususnya untuk orang tua kita mungkin dalam hal ini yang sudah meninggal dunia, siapapun itu ya. Mudah-mudahan gitu ya, orang yang terdekat yang meninggalkan kita semuanya, yang mendahului kita semuanya, mudah-mudahan senantiasa Allah jadikan alam barzahnya riyadhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kealfaan, dosa-dosanya, kekhilafannya Allah senantiasa ampuni. Kemudian juga iman Islamnya, amal solehnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.